Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Antikristus itu menyangkal bahwa Yesus itu adalah yang diurapi. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk melihat pasal yang keempat dari surat 1 Yohanes ini. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Bapak Ibu perhatikan, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya Bapak Ibu lihat, roh antikristus itu tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Maka ajaran ini, ajaran yang menolak bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, itu adalah ajaran dari antikristus. Dia menyangkal Kristus. Ketika dia menyangkal Kristus, di kalimat selanjutnya di pasal 2 ayat 22 dikatakan, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Bapak Ibu perhatikan, ketika menyangkal bahwa Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam kitab suci dia adalah Allah yang inkarnasi, menjadi manusia, sungguh-sungguh menjadi manusia. Ketika menyangkal hal ini, itu berarti dia menyangkal pribadi Kristus. Ketika dia menyangkal pribadi Kristus, dia menyangkal pribadi yang mengutus Kristus, yaitu Bapa. Maka ketika dia menyangkal Kristus, dia tidak memiliki anak, tidak memiliki Bapa. Itu artinya tidak ada persekutuan dengan Bapa dan anak, yang sudah kita bahas di dalam pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Dan itu artinya tidak ada penebusan Kristus, karena orang yang ditebus oleh Kristuslah yang masuk di dalam persekutuan dengan Bapa dan anak. Darah Kristus tidak pernah menebus dia, tidak pernah menyucikan dia, sehingga dia tidak memiliki bagian di dalam hidup yang kekal. Ini adalah karakteristik yang kedua dari antikristus. Dia adalah pendusta, ajarannya bukan kebenaran, dan ketika dia menolak kebenaran itu, dia menolak pribadi Kristus sekaligus, maka dia akan menolak pribadi Bapa. Dan kemudian yang ketiga, karena antikristus ini seperti itu, maka dia tidak berbagian di dalam keselamatan. Dia tidak berbagian di dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, ini ada di dalam ayat yang kelima. Saya pakai secara kebalik. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dijanjikan kepada kita, kepada orang-orang yang dipilih, kepada orang-orang yang diselamatkan, itu hidup kekal. Dan antikristus ini sudah meninggalkan kita. Karena memang sebenarnya tidak pernah ada bagian di dalam kita, tidak pernah termasuk pada kita. Dia meninggalkan kita. Maka sekaligus orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak berbagian di dalam hidup yang kekal. Ayat 26 menyatakan orang-orang ini berusaha menyesatkan kamu. Orang-orang ini berusaha menyesatkan kamu. Maka sekali lagi, doktrin penting. Doktrin tidak menyelamatkan, tapi doktrin itu penting. Karena kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita tidak menerima kebenaran yang dinyatakan oleh kitab suci, doktrin yang benar, maka sangat mungkin hidup kita salah. Ketika hidup kita salah, kita tidak bisa menilai apakah saya sungguh-sungguh sudah di dalam Kristus atau tidak. Kita nggak bisa menilai. Mungkin kita termasuk kategori kedua yang dikatakan oleh John Calvin, orang Kristen yang percaya bahwa diri sudah diselamatkan, tapi mungkin sebenarnya tidak. Bapak Ibu, ini peringatan-peringatan ini kita harus perhatikan.